Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risha Anjani, kelas 6A Manajemen Malang. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting, saya akan menjelaskan tentang susunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Manfaat anggaran penjualan. Menurut Wells, Hilton, dan Gordon, manfaat anggaran penjualan yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contohnya dalam rencana pemasaran, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan anggaran penjualan. Rencana anggaran penjualan dapat dipergunakan untuk menyusun pembuatan bagian-bagian dari anggaran-anggaran lainnya. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah mengurangi ketidakpastian di masa depan, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, memberikan informasi dalam profit planning control untuk mempermudah pengendalian penjualan. Contoh soal anggaran penjualan. PT FMG Asia sedang menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2020 yang akan datang dengan data asumsi dan kebijaksanaan perusahaan sebagai berikut. Data penjualan yang berhasil dikumpulkan adalah ada tahun dan penjualan. Di sini saya memakai 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Ini harga penjualannya. Dan ini perbedaan harga penjualan di tiap wilayah. Harga per unit ditetapkan sama untuk tiap daerah, dan untuk tahun 2020 akan terjadi kenaikan 25% dari tahun sebelumnya, 2019. Harga jual per unit tahun 2019 adalah 4.000. Indeks penjualan per triwulannya sama. Pertanyaannya, tentukan forecast penjualan PT FMG Asia tahun 2020 dengan bantuan metode least square. Susunlah anggaran penjualan PT FMG Asia tahun 2020 menurut triwulan per daerah. Di sini ada tabel tahun, variabel Y yaitu penjualan, X, XY, dan X kuadrat. Tahun dan variabel Y penjualan ini diambil dari soal. Untuk mencari Y, yaitu dari tahun ke tengah ditarik ke atas, angka setelah 0 itu min 1, min 2, ditarik ke bawah, angka setelah 0 itu 1, 2, dan 3. Untuk mencari XY itu adalah Y dikali X, hasilnya itu adalah XY. Untuk mencari X kuadrat, yaitu dari X dikali X kuadrat. Forecast tahun 2020. Rumus forecast adalah Y sama dengan A tambah B dikali X. Untuk mencari A-nya, yaitu dari Y penjualan dibagi jumlah tahun. Karena tahunnya ada 5, jadi dibagi 5. Total Y 5.900.000 dibagi 5, hasilnya adalah 1.180.000. Untuk B-nya itu dari XY, hasil dari XY itu dikali X kuadrat, berarti 1.100.000 dibagi X kuadrat yaitu 10, hasilnya adalah 110.000. Angka A dan B itu bisa dimasukin langsung ke rumusnya. 1.180.000 ditambah 110.000 dikali X. X-nya ini adalah 3. Jadi ditaruh 3 di sini dan hasilnya adalah 1.510.000.
Harga jual tahun 2020 naik 25% dari tahun sebelumnya 4.000. Ini anggaran penjualan untuk Pulau Jawa. Dan ini nilai penjualan untuk masing-masing wilayahnya. Daerah Pulau Jawa 50%, daerah Pulau Kalimantan 40%, daerah Pulau Bali 20%. Hasil dari 1.510.000 ini didapat dari Y yang ada di forecast ini. Untuk mencari ini, itu Y 1.510.000 dikali 50% hasilnya 755.000, dan juga 1.510.000 dikali 40% hasilnya 604.000. 1.510.000 dikali 20% hasilnya 302.000. Sekarang akan menghitung anggaran penjualan Pulau Jawa. Periodenya ada triwulan 1 sampai triwulan 4, indeksnya 25% dari soal. Penjualannya untuk Pulau Jawa itu 755.000 dimasukin ke sini. Jumlah penjualannya itu didapat dari 755.000 dikali 25%. Hasilnya di sini. Harga itu didapat dari sebelumnya tahun 2019, harga naik 25%. Harga 2019 itu adalah 4.000. Maka tahun 2020 harganya jadi 5.000. Di sini ditulis 5.000. Angka penjualan didapat dari ini, jumlah penjualan dikali harga, hasilnya di sini. Kemudian di total dan juga di total jumlah penjualannya. Anggaran penjualan Pulau Bali juga sama. Periodenya triwulan 1 sampai triwulan 4. Indeksnya 25% dari soal juga. Penjualan dari Pulau Bali itu 302.000. Dimasukin di sini 302.000. Jumlah penjualan didapat dari indeks dikali penjualan, hasilnya di sini. Harganya juga naik 25% dari 4.000 jadinya 5.000. Angka penjualan didapat dari jumlah penjualan dikali harga, hasilnya di sini. Kemudian di total dan di total juga anggaran penjualan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan anggaran penjualannya tadi itu adalah 604.000. Ditaruh di sini, indeksnya 25%, periodenya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Jumlah penjualannya ada di sini, didapat dari 25% dikali 604.000. Hasilnya ini, harga didapat dari sini. Kenaikan harga 25% sama kayak sebelumnya. Angka penjualan didapat dari jumlah penjualan dikali harga, hasilnya di sini. Kemudian di total dan di total. Sekian penjelasan dari saya tentang susunan anggaran penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.